Asri Asri sendiri, kalau mengidentifikasi visi misi atau purpose of goal-nya Asri ini, Asri ingin jadi orang seperti apa di masa depan? Pengen jadi orang yang bermanfaat, yang, bisa bantu banyak orang, terutama kayak bantu orang lain yang, eee, kayak aku tuh sebenarnya dulu cita-citanya pengen jadi guru. Nah, cuman gara-gara bapak aku tuh, "Astri, guru itu udah banyak," katanya, "susah jadi PNS," gitu kan. Jadi aku, bingung gitu kan, apa nih gitu kan yang jadi mungkin dulu ya, kenapa aku pilih psikologi itu dulu. Karena, itu awalnya pengen jadi guru, tapi karena nggak boleh, jadi disuruhnya sebenarnya jadi dokter. Nah, pas jadi dokter, ini aku mikir, "Aduh, aku kayaknya nggak mampu nih gitu buat ngapalin mulai dari organ gitu kan dan lain-lain, saraf, segala macam itu. Nggak, aku nggak bisa," gitu kan. Terus dokter juga ada harus kayak teliti, terus harus megang kayak organ gitu kan, membedah orang gitu kan, atau misalnya ngasih infus, itu aku kayak, "Aku nggak bisa, aku gemeteran, aku nggak mau yang praktek kayak pakai, tangan kayak gitu ya." Eee, tapi aku kalau komunikasi aku mau gitu kan, kayak bikin orang lain kayak guru kan komunikasi terus ya sama siswa gitu. Nah, terus apa ya, terus aku cari-cari ternyata psikologi gitu kan. Nah, psikologi ini kan aku dulu mikirnya mirip kayak dokter, mirip karena, sama-sama keren gitu. Karena dokter, psikologi itu, sama-sama nyembuhin orang gitu, orang yang sakit. Kalau yang satu sakit fisik, yang satunya sakit mental gitu kan. Nah, ya udah deh aku pilih tuh psikologi gitu kan. Terus harapannya kan jadi kenapa sih gitu kan jadi pengen jadi psikolog. Kan kedepannya tuh aku tuh mikir dulu tuh S1 tuh bisa jadi psikolog. Nah, ternyata pas lulus S1 nggak jadi gitu kan, nggak jadi psikolog nih, aku bingung gitu kan, "Ya aku jadi apa ya?" Gitu. Jadi aku bingung lagi, "Ih, tujuan aku tuh apa ya?" Gitu kan. Aku kan pengennya jadi psikolog ya, bukan jadi cuman S1 gitu kan, terus misalnya jadi HRD. HRD itu kan di dalam perusahaan ya, terus kan itu tentang input data juga ya kan, karena aku nanya sama teman-teman aku, yang udah jadi HRD itu mereka input-input, hasil seleksi lah gitu kan. Emang sih ada juga ngobrol, tapi kan itu formal ya seleksinya. Nah, jadinya aku nanya tuh pas lulus S1 gitu kan, aku bingung gitu kan, "Aduh, aku lanjut S2 nggak ya?" Gitu kan. Nah, karena S2 ini juga ada hubungannya nih sama tujuannya. Ya udah deh aku lanjut tuh, aku bilang, "Aku pengen coba dulu deh," gitu, "semoga aja bisa masuk," gitu kan. Jadi, aku coba tapi harus universitasnya harus yang bagus nih, soalnya kalau misal swasta itu kan biayanya lebih besar ya. Jadi aku mikir juga gitu kan, orang tua aku masa harus S2 tapi aku juga di swasta, kayak kayak nggak bakalan diizinin karena mama aku tuh pasti harusnya yang di negeri, terus biayanya juga kayak sesuai sama apa yang aku dapetin gitu kan. Nah, itu tuh waktu itu kan ada Unpad, ada UI gitu kan. Tapi Unpad UI itu lebih mahal ternyata UKT-nya, jadi aku pilih UGM yang lebih murah, 15 juta gitu kan, meskipun masih mahal sebenarnya itu juga. Ya udah gitu kan dicoba gitu kan. Nah, terus pas ngisi, apa namanya, kayak yang apa tuh, esai ya yang ada pertanyaan, "Tujuan kamu apa?" Gitu kan nantinya. Oh iya, kata aku tuh, aku memang pengen jadi psikolog gitu kan, pengen jadi psikolog, pengen bangun biro gitu, pengen bermanfaat buat banyak orang gitu, nantinya pengen bantu orang gitu. Mirip kayak dokter, mirip juga kayak guru, ya kan? Nah, jadi kayak tujuan aku tuh akhirnya itu gitu loh, sama. Jadi bapak aku pengen aku jadi dokter, karena di keluarga aku nih, teteh aku jadi bidan, adik aku jadi perawat, tapi bapak aku tuh pengen banget anaknya ada yang jadi dokter. Tapi nggak ada satupun yang bisa jadi dokter. Makanya aku kayak, aku harus bisa nih jadi dokter, tapi di kesehatan mentalnya gitu. Jadi tujuannya itu kayak pengen ngebanggain orang tua juga gitu. Orang tua harus bangga gitu. Jadi aku bisa jadi ya dalam tanda kutip dokter, tapi dokter yang jiwa gitu. Oke, Mm-mm. keren banget ya berarti ya di sini ya. Berarti kalau yang aku tangkap ini, Asri itu visi utamanya itu berguna bagi manusia lain Mm-mm. gitu ya, Asri? Iya, heeh, heeh. Impact ya, berimpact gitu ke orang-orang lain. Terus salah Mm-mm. satu jalan menuju sananya tuh jadi dokter ini ya, dokter jiwa. Iya. Oke. Dokter Heeh, jiwa, padahal itu keren psikiater keren ya. keren. Heeh.
Asri dari segala banyak pilihan gitu ya, Mhm. kenapa akhirnya Asri menetapkan untuk jadi dokter jiwa ini atau Dokter jiwa, psikolog? psikolog. Eee, apa ya, aku tuh yakin sih, jadi aku tuh kayak punya perasaan, kok aku tuh pengen ya dengerin curhatan orang lain gitu kan, kok aku mau ya gitu nyelesain masalah orang lain yang itu tuh kan kalau dulu sampai sekarang pun kayak belum dibayar gitu kan sebenarnya. Cuman kayak aku tuh ngelihat orang lain kayak lagi ada masalah gitu kan, kayak kasihan gitu loh, pengen bantu gitu kan. Tapi aku nggak bisa nih gitu bantu secara materi gitu, tapi setidaknya aku bisa bantu ngasih saran kayak gitu, ngasih, dukungan gitu kan. Jadi, aku tuh bingung ya kalau misalnya yang lain kayak misalnya teknik, aku tuh udah tahu ya kelemahan aku tuh di hitungan dari dulu ya, dari MAN, itu aku sampai ikutan GO gitu, aku udah kursus di GO, udah itu, tapi tetap aja gitu nilai ujian UN matematika aku tuh segitu gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Padahal itu aku udah mati-matian. Aku soalnya, apa ya, aku usaha gitu loh, maksudnya kayak, "Masa sih aku nggak bisa matematika?" Gitu kan, waktu SMA tuh aku masih kayak percaya diri gitu, "Aku pasti bisa deh," gitu kan. Maksudnya, bisa lebih gitu loh. Ternyata matematika aku tuh terus selalu rata-rata gitu loh, rata-rata nggak pernah bisa sampai lebih gitu. Makanya pas awal-awal disuruh teknik gitu kan, misalkan aku kan baca tentang teknik gitu kan, aku pernah kayak nulis jurusan teknik lingkungan, ternyata teknik lingkungan tuh kayak hitungannya banyak banget gitu kan, ya aku mengundurkan diri nggak jadi gitu. Jadi kayak yang karena aku nggak bisa berbau hitungan, ngerjain hitungan, ya udah aku ngambil yang, aku bisa nih dalam komunikasi gitu sama orang, kayak, dengerin, jadi pendengar gitu loh. Jadi apa yang, bisa aku tuh bermanfaat sama orang lain, tapi yang bisa aku lakuin. Nah, makanya aku pilihlah psikologi gitu, gitu. Oke. Heeh. Tadi banyak hal ya yang Asri suka dalam psikologi gitu, mulai dengerin dari orang lain, mulai dari Mhm, bantu orang lain gitu kan. mhm, Nah, Asri sendiri nih secara spesifik punya nggak sih alasan kenapa Asri cinta banget sama profesi ini gitu? mhm. Apa ya, mmm karena ketika ngelihat orang lain itu yang awalnya nggak bisa, nggak percaya diri, jadi dia percaya diri, jadi yakin gitu kan. Itu tuh kayak kesenangan gitu loh buat aku tuh kayak, aku tuh ikut bahagia gitu, heeh, ikut seneng ngelihat kemajuannya dia gitu. Kayak kalau guru kan ngelihat siswanya yang misalnya awalnya nggak bisa baca, jadi bisa baca, itu kayak seneng banget gitu. Aku dulu pernah jadi guru les juga kan pas, lulus S1 aku jadi guru les bahasa Inggris, terus dia nggak bisa tuh, terus jadi bisa. Itu kayak, wah itu kesenangan sih gitu. Karena kan, bukan hanya materi ya gitu kan, tapi kayak ngelihat anak-anak gitu kan awalnya nggak bisa jadi bisa, itu tuh kayak, ih happy banget jadi mood booster gitu. Nah, pekerjaan yang aku pengenin itu yang bikin aku jadi kayak bersemangat juga gitu. Jadi bukan yang merasa, "Oh kerjaan ini tuh jadi beban," gitu buat aku. Nah, aku tuh nggak pengen kerjaan yang bikin jadi beban gitu. Nah, menurut Nah, aku psikologi ini nggak jadi beban sih gitu. Tapi bikin oke oke. laporannya ya jadi beban. Kayaknya ini beban jadi semua orang ya. Oke. Aduh. Mhm. Keren keren keren. Jadi, melihat kebahagiaan orang lain tuh juga membawa Mhm. kebahagiaan juga ya ke Asri ya, gitu ya? Mhm. Iya. Oke Sri, ada nggak sih orang-orang yang akhirnya menginspirasi Asri untuk, apa ya, memiliki purpose of goal ini atau memiliki profesi ini, mencintai profesi ini? Bapak aku sih, bapak aku tuh kayak di keluarga, bapak aku tuh kayak jadi psikolognya sih kalau menurut aku. Coba deh bapak aku lanjut S2, dia pasti pinter banget psikolognya. Soalnya dia tuh, apa ya, bisa membantu kayak orang lain gitu. Kan, tapi area dewasa itu ya, area dewasa. Jadi kayak sama sesama misalnya guru gitu loh, masalah dengan guru gitu kan kayak gimana gitu menghadapi orang-orang gitu kan. Kayak bapakku tuh selalu cerita gitu masalah-masalah di sekolah atau masalah, terkait keluarga juga, tapi keluarga orang lain gitu yang kayak, "Ih, sekeluarganya ini kayak gini," gitu kan, "tapi Bapak coba kayak gini gini gini." Jadi kayak bapak aku tuh ternyata suka eksperimen juga gitu tentang kayak gimana ya caranya gitu biar dia mau.
Dan itu kayak, wah keren banget gitu loh bisa sampai bantu orang lain, jadi awalnya tuh kayak, "Hah?" Gitu, nggak mungkin gitu kan dia bisa gitu kan, tapi ternyata bapakku bisa gitu mempengaruhi orang lain biar lebih jelas lah gitu, arahnya gitu ke anak-anak, ke remaja gitu kan, bapakku tahu gitu. Jadi aku terinspirasi gitu, pengen kayak gitu juga. Oke, berarti Mhm, sumber inspirasi utamanya dari ayah ya, ayah yang mhm. bisa